Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak, kami di sini ingin observasi tentang apa sih yang ada di laismu ini dan apa penyambutan kandidatnya yang ada di laismu ini. Nah, sebelumnya kami meminta izin surat Kasnya ini. Oke. Oke Mas, ini saya terima observasi kami silakan untuk dilaksanakan. Ini sebelum lanjut ke observasi, Oke. ini dengan diperkasa. Oke, perkenalkan saya Muhammad Hermana. Saya di Laismu Kabupaten Semarang, kebetulan diamanai untuk menjadi manajer eksekutif. Terus di Laismu itu untuk eksekutifnya itu terdiri ada manajernya, yaitu manajer eksekutif, kemudian di bawahnya itu ada kepala divisi fundraising, itu Mas Raihan, kemudian ada divisi keuangan, itu kepala divisinya Mbak Tias, dan juga ada divisi medsos dan program, itu kami gabung karena kekurangan maksudnya ya, itu ada Mbak Tia. Kemudian yang punya staff itu hanya divisi fundraising. Jadi di laismu ini bagaimana dalam penerapan manajemen sumber daya manusia di laismu Kabupaten Semarang. Oke, untuk kami dalam manajemen sumber daya manusia, karena dalam berjalannya laismu ini SDM itu kami manfaatkan yang sudah ada, karena perekrutan itu di awal itu dibantu oleh laismu wilayah di Jawa Tengah. Jadi kemudian kemungkinan ke saya itu yang SDM yang ada itu seperti itu ya. Tentunya saya harus mengelola SDM yang ada itu agar tujuan perusahaan kami, perusahaan laismu dapat tercapai. Jadi intinya adalah mungkin walaupun SDM yang ada itu tidak sesuai dengan misalnya teriaknya apa, nanti tugasnya apa itu, tapi yang jelas bahwa bagaimana caranya agar mereka itu bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka. Yaitu tentu nanti kita bisa saja nanti kita mendampingi dulu atau kita adain pelatihan, kemudian dari laismu yang di atasnya dan lain-lain, seperti itu Mas. Mungkin di rumah apa ya Pak, ada perkembangannya dari laismu Pengembangan SDM-nya ya. Oke, kalau boleh ini ya, kita di awal laismu Kabupaten Semarang di Tuntang ini dulu itu ada berapa orang ya? Berarti ada Mas Rehan, ada Mas Wahyu, ada Mas Nopal, ada Mbak Bias, ada Mbak Bias. Berarti 5 orang itu. Kemudian itu Mas Wahyu sebagai manajer, terus Mbak Tia sebagai itu apa ya? Dia penghimpunan tapi lewat medsos gitu. Terus kalau Mbak Tia seperti keuangan, seperti Mbak Mas Rehan itu, Mas Rehan gitu apa ya, saya kurang tahu. Dia kayaknya fundraising. Nah, kemudian berjalannya waktu ya ada yang misalnya mengundurkan diri seperti manajernya Mas Wahyu itu, kemudian karena rumahnya jauh akhirnya pindah ke nyari kerjaan yang lebih dekat dengan rumahnya, yaitu Sidoarjo. Mas Wahyu mengundurkan diri, terus Mas Rehan
yang dijadikan manajer wilayah, dan kemudian saya dan Mas Andi itu masuk ke divisi fundraising gitu. Nah, terus berjalannya waktu ini karena Mas Rehan itu kemudian dia kuliah S2, lanjutan S2, akhirnya beliau setelah konsultasi dengan BP itu akhirnya keputusan BP itu bahkan untuk mengurangi volume pekerjaan gitu ya, dijadikan kepala divisi fundraising, kemudian saya yang dijadikan manajernya. Ya selama ini memang ada keluar masuk. Oh ya, satu lagi yang berupa itu ada Mas Farudin, itu dari awal Farudin jadi 6 orang nih Farudin. Mas Farudin ini di fundraising. Kemudian setelah berjalannya waktu sampai saya jadi manajer, kemudian Mas Farudin itu di tengah perjalanan yang mundurkan diri lah karena mungkin merasa tidak sesuai dengan passionnya atau apapun lah, itu akhirnya beliau mundurkan diri. Ya, terus memang selama perjalanan saya manajer sudah ada yang namanya jabatan yang diturunkan ada, kemudian ada jabatannya naik, kemudian ada yang ganti job itu sudah ada, kemudian proses rekrutmen juga ada, karena di bulan Agustus akhir itu kami karena merasa bahwa 5 orang personel kami ini tidak membuat jalannya Laismu ini kurang ideal, karena memang idealnya itu 7 orang dari standar dari Laismu wilayah itu juga seperti itu. Jadi harus ada staff fundraising itu minimal 3, kemudian ada kadipnya, terus ada yang medsos, program juga keuangan tadi, dan manajer fundraising. Terus, kemudian di bulan Oktober akhir itu untuk meningkatkan penggunaan kami menambah 2 karyawan, yaitu Mas Ahmad dan Mas Dimas. Dan terakhir itu kita merekrut 2 karyawan. Jadi tadi ada proses rekrutmen ya? Iya. Apakah itu ada pelatihannya Pak? Dan pelatihannya itu bagaimana? Kalau rekrutmennya itu memang kita bekerjasama dengan Laismu wilayah, karena untuk divisi SDM kita kan belum punya ya. Jadi kita itu masih untuk yang seperti itu, produkan seperti itu kita sama dengan Laismu wilayah. Kemudian proses perekrutannya itu kita mulai dengan kita umumkan di medsos, baik di Instagram kita maupun di Instagramnya Laismu wilayah, dan itu juga kita ini di misalnya jadi status WA kita gitu ya, atau status WA kantor gitu. Nah, kemudian ada akhirnya sampai yang di hari yang bukan untuk pendaftaran tutup, kemudian proses seleksi itu kita laksanakan di sini, walaupun kita bantuan wilayah Laismu Jateng, tapi tetap prosesnya nanti proses perekrutannya di sini. Jadi ketika seleksi tertulis, setelah kita seleksi administrasi ya, persyaratan-persyaratan yang kita butuhkan dan kayak misalnya dokumen-dokumennya lengkap, berarti itu lolos administrasi. Akhirnya kita seleksi secara lisan dan tertulis di sini. Untuk proses seleksi tertulisnya itu kita mendatangkan dari Laismu wilayah. Untuk seleksinya itu kita ngadain tes psikologi di situ, terus kemarin beberapa orang, sekitar 5 orang dari kebutuhan kita 2 orang ya, 35 orang, dan tes psikologi. Kemudian di situ akhirnya kita punya beberapa kandidat gitu kan ya, yang sesuai
sesuai dengan tujuan kami. Kemudian setelah itu hasil dari saksi itu kan yang mengelola layanan wilayah, kemudian disajikan kepada kami. Ini yang orang-orang yang memenuhi kualifikasi, kemudian itu kami tentukan, yang menentukan layanan Kabupaten Semarang sendiri. Jadi ya pertimbangannya mungkin jarak tempuh dari kantor ke rumah tempat tinggal masing-masing, gitu. Terus kita juga mau nanti kalau walaupun mungkin secara kualifikasi lebih tinggi, grade-nya lebih bagus, tapi kalau rumahnya terlalu jauh nanti ya capek di jalan dan akhirnya malah repot bagi dia, kemudian sampai sini produktivitasnya mungkin malah ini tidak jadi di tengah jalan, nanti ini mengundurkan diri karena misalkan untuk perhatian ini di awal cukup dari kita itu bisa kita ini. Kalau misalnya staff fundraising dengan kita sudah punya yang ada yang senior, nah itu pelatihnya adalah ya bisa saya sendiri dan teman-teman yang melatih fundraisingnya gitu kan, mereka dilatih dulu, kemudian dia secara teori kita sampaikan di sini sendiri, dan kemudian juga kita praktek ke lapangan, kita dampingi terus beberapa hari, bisa sampai 2 minggu lah gitu ya. Jadi saya mungkin kelas gitu ya, dalam lapangan itu cukup lah sampai 1 minggu, kemudian di minggu selanjutnya itu kita ke lapangan bareng-bareng, kita dampingi dulu selama 3 hari gitu, kita dampingi bagaimana cara ketemu dengan orang, kemudian kita lihat, kita coba dia yang komunikasi sendiri, kalau sudah sekiranya sudah mampu ya akhirnya kita teruskan untuk sendiri lah. Dan juga memang di Lesmu itu ada dari Lesmu wilayah sendiri juga ada momen-momen tertentu yang dilaksanakan untuk mengembangkan meningkatkan kapasitas dari para amil yang ada di Lesmu. Biasanya itu ya disesuaikan dengan misalnya ada pelatihan untuk fundraising, kemudian ada pelatihan untuk keuangan, ada pelatihan untuk misalnya pengelolaan media sosial, kemudian ada pelatihan juga misalnya tentang videografi dan fotografi seperti itu. Dan juga untuk level manager itu di Lesmu wilayah di Jawa Tengah itu ada yang namanya one limiting manager, walaupun mungkin pelaksanaannya itu tidak setiap bulan, itu ada. Kemudian juga kita ya seperti kemarin kita selama 6 hari itu diadakan sekolah program. Jadi sebetulnya sekolah ini dikhususkan untuk divisi program, tapi kemarin karena Mbak Adia berhalangan, akhirnya saya sendiri yang berangkat. Nah, dan saya pikir saya juga perlu tahu tentang sekolah program ini, karena ternyata kita ini dari seluruh daerah itu diharapkan kedepannya itu bisa membuat program yang tentunya programnya itu sesuai dengan pilar program yang ada di Lesmu, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemudian kemanusiaan, lingkungan dan lain-lain. Nah, kita itu nanti diharapkan bisa membuat dari 6 pilar ini untuk membuat program-program yang mempunyai goals tertentu gitu, dan harapannya goalsnya itu nanti dampaknya bisa diukur ya. Bisa jadi tidak hanya kegiatan tapi benar-benar menjadi program. Kaitannya dengan program dari Lesmu Pusat itu adalah kampung berkemajuan. Jadi di Lesmu itu ada program kampung berkemajuan. Nah, yang saya tangkap kemarin itu adalah
kita nanti diharapkan bisa melaksanakan program kampung mandiri. Selanjutnya sejauh ini di Lajisim Kabupaten Semarang dalam penerapan sumber daya manusia ada Ya, tentunya ada Mas. Kami ini kan juga selain untuk misalnya di kantor daerah, kantor kami ini ya, itu kita seperti yang saya sampaikan, kadang apa yang SDM yang tersedia itu bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh daerah atau wilayah misalnya. Tapi itu tadi, jadi kita bisa jadi walaupun tidak sesuai, tapi nanti kan kita bisa ikut pelatihan gitu. Jadi ada kendalanya, ya itu karena mungkin kendala bisa timbul karena latar belakang pendidikan yang tidak sama, kemudian juga keterbatasan dari jumlah SDM sendiri. Itu kaitannya juga misalnya sebetulnya kita butuh apa ya, SDM baru, tapi karena mungkin secara finansial kita belum mampu, akhirnya itu kita batasi kan begitu ya, ada beberapa terus seperti itu yang kami alami. Dan juga ini Mas, selain kami mengelola Lajisim daerah ini, kami juga ada tentunya pendampingan kepada kantor layanan Lajisim yang ada di kecamatan di Kabupaten Semarang. Nah, kendalanya yang pada kantor layanan ini adalah banyaknya dari kantor layanan ini yang itu latar belakangnya sangat berbeda, dan pemahaman tentang pengelolaan Lajisim ini juga belum bisa seragam seperti yang kami harapkan. Jadi ya itu yang terjadi, dan kami selama ini juga berupaya agar ada peningkatan di level kantor layanan, seperti yang pernah kami laksanakan bulan September kemarin. Kita mengadakan sekolah fundraising, ya tentunya harapannya agar mereka bisa mengelola kantor layanan mereka itu lebih baik lagi, dan ya bisa mendekati standar yang dibutuhkan oleh kantor